70. Kok 70? Kan 9, kan saya ulang tahunnya April. Oh iya 71. Nah, kalau 9 Januari 9 Januari. atau 30 Saya Januari 30 Januari. Backdate 1 Januari. Di backdate 1 Januari tetap nggak bisa karena kan itu dalam bulan yang sama gitu loh. Bulan Harus ganti bulan. Iya, Februari baru. Betul. Harus ganti bulan ya. Harus ganti bulan. Kalau Februari. Iya, 6 bulan nggak boleh lewat tahun. Ya, gitu. Berarti harus ganti bulan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Tidak lewat tahun. Nggak boleh lewat tahun. Gitu. Makanya paling ngenes itu ya Januari itu. Ya. Berarti kalau 28 Februari ya larinya ke Januari. Betul. Masih bisa setahun nggak? Sebulan. Gitu. Itu ya Pak ya. Ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Jika pemegang polis mengajukan free look maka saldo unit booster investasi tidak dibayarkan. Free look. Karena Anda tahu ya kalau free look itu saya bisa membatalkan. Padahal Prudential bilang sekali bayar pada saat pembayaran pertama udah kasih berapa persen tadi? 5%. Nah, nasabah minta selain premi saya booster investasinya mau dibayar. Ya nggak bisa. Anggap ya teman-teman ya. Saldo unit booster investasi yang tadi ini nih tadi 4 juta yang kita tadi hitung itu akan dilaporkan di pernyataan transaksi nasabah. Ya dilaporkan. Kenapa? Lewat email. Ya, lewat email. Jadi pernyataan transaksi itu akan nasabah bisa lihat. Jadi nilai tunainya ada 3. Booster investasi, booster proteksi, booster investasi, saldo unit proteksi, saldo unit investasi. Z, Y, X, Y, Z ini ada 3. Tapi yang cuma bisa diambil yang mana? Saldo unit investasi saja. Ini bulanan atau tahunan, Bu? Yang mana? Transaction statement. Transaction statement ini bulanan atau tahunan? Bayar bulanan ya bulanan. Enggak, emailnya. Emailnya 3 bulanan. Oh itu sudah 3 bulan. Iya. Kalau nasabah Anda yang masih bulanan berarti ya bagus. Tapi saya terimanya 3 bulanan. Kalau Anda terimanya apa? Tuh, kalau Enggak, bayar belum surat kan pernah. juga tak punya 3 bulan. Enggak. Email tiga Email bulan. bukan. Belum pernah dapat transaction statement ini. Ibu dapatnya bulanan? 3 bulanan ya? Kalau Bapak Belum pernah dapat. belum pernah dapat? Coba saya cek. Iya. Enggak. Berarti belum closing dirinya sendiri ya. Yang Karena Oktober berarti itu klien berarti pasti dapat ya. dapat dong 3 bulanan gitu. Ya kalau Anda belum dapat ya berarti saatnya Anda closingin diri Anda sendiri. Ya gitu. Iyalah, nanti kan pasti dapat digirimin 3 bulanan pasti itu. Kalau enggak Anda bisa ke customer care. Ya. Lupa buka ya. Lupa beli. Oh. 3 bulanan, Pak. 3 bulanan. Gitu. Emailnya banyak ya, Pak. Notifikasi Facebook ternyata ya. Oh alah ya, Tokopedia, Shopee ya. Nah, itu wajahnya pernyataan transaksi nggak dibaca ya. Nasib ya. Oke teman-teman, booster investasi untuk paid to date advance. Paid to date advance itu apa sih? Pembayaran premi di muka. Jadi belum waktunya jatuh tempo, tapi saya udah bayar, gitu ya Bu ya. Itu namanya premi paid to date advance. Di mana saya bisa premi paid to date advance sekaligus 4 tahun. Jadi kalau Anda membayar premi sebelum jatuh tempo, itu tetap dapat booster investasi. Langsung terbentuk ya. Langsung terbentuk. Cuman kalau Anda sampai paid to date advance 4 tahun langsung, ini diasumsikan nggak pakai booster proteksi, betul nggak? Kenapa? Karena preminya kan sama. Gitu. Kalau ada booster proteksinya nggak mungkin bisa, betul nggak Pak? Booster proteksi itu ya maksimal setahun. Kalau mau premi paid to date advance, bayarnya bulanan, tapi saya dapat bonus, betul nggak? Tahun ini saya bayarin langsung sekaligus premi setahun saya. Nah, gitu. Ada pertanyaan? 4 bulan gitu, malah nggak bisa. 4 bulan, nggak apa-apa.
maksimal itu 4 tahun. Tapi kalau saya bayar bulanan terus saya mau bayar 4 bulan saja, 4 bulan langsung, 6 bulan langsung nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu harus submit form PTDA ya. Betul, harus submit formulir pay to date advance. Biar Prudential tahu uangnya ini buat apa. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya kayaknya. Oh, cuma bapak di sini yang ini. Sebelah sana aduh banget Pak ya. Agak sayur-sayur gimana gitu. Gimana Pak? Saya tadi ada siapa 10 tahun, pada kotak 20. 10 tahun ternyata sekarang ambil nilai tunai. Setelah 10 tahun ambil nilai tunai, oke. Kemudian dia tapi lanjut lagi gitu. Nilai tunainya katakanlah mungkin nggak semua dinaik 3 juta gitu ya. Setelah itu dia tetap lanjut. Apakah 3 juta itu di mana? Di Y, X atau Z? Oh ya di Y, oke. saya ada pertanyaan lagi. Oh ya, oke. Jadi nanti setelah itu saya lanjut lagi 10 tahun ke depannya. Apakah dia masih berhak 10% booster proteksinya atau justru dia tidak mendapatkan 10% Booster investasi ya. Itu dia mendapatkan Ya, pertanyaan Bapak bagus banget ya. Teman-teman, kalau nasabah saya 10 tahun, terus di tahun ke-11 dia mau withdrawal, boleh nggak? Boleh dong. Saya mau withdrawal dari saldo unit investasi ini yang Y ini. Saya withdrawal, saya sisakan 3 juta. Pertama, polisnya masih enforce nggak? Masih enforce dong. Toh biaya asuransi administrasi tetap terbayar dari sini loh. Setelah withdrawal, nasabah saya bayar lagi gitu Pak ya. Dia tetap dapat booster investasi nggak? Dapat. Dapat nggak? Dapat. Tetap dapat, nggak jadi masalah. Withdrawal terus bayar lagi, tetap dapat 10% kan malah ya. Gitu. Kenapa Pak? Nggak jadi masalah. Jadi booster investasinya benar-benar tambahan dari Prudential. Ini kan sebenarnya kayak mirip produk kita yang lama kan. Betul nggak? Jadi kalau teman-teman yang masih baru, nah ini sebenarnya nggak jadi masalah nih nilai tunai ini benar-benar akan diberikan Prudential selama nasabah saya bayar premi. Itu aja triggernya, pemicunya. Selama nasabah saya bayar premi, dia akan dapat booster investasi. Terus, walaupun di sini di withdrawal. Ya Pak. Untuk pemisahan antara investasi dan proteksi nilai tunainya gitu ya, S dan Y di ilustrasi waktu kita bikin di Bumos itu letaknya di mana ya? Kalau saya lihat kan justru ada di status polis itu malah kelihatan kayak gini. Kalau di proposal ada ya? Ada. Jadi gini teman-teman, kalau di proposal seingat saya nih Pak ya, itu nanti akan dipisahkan enggak, tapi di rata-rata. Jadi rendah, sedang, tinggi. Sorry teman-teman yang belum pernah bikin, nanti next kita kalau ada digital training mengenai PGB, nanti saya kasih tahu ya. Nah, jadi ada rendah, sedang, dan tinggi. Itu kan biasanya 5, 10, 15. Itu bukan 5, 10, 15 lagi. Tergantung Bapak alokasikan X ini kemana. Kan belum tentu tuh ini dialokasikan ke equity, betul nggak? Ini equity. Mungkin loh ini managed fund, ini equity. Nah, atau ini cash fund, ini equity. Berarti rata-ratanya tidak akan sama. Makanya kalau Anda lihat itu prosentasenya itu kok lucu ya, nggak 5, 10, 15, koma-koma. Kalau instrumennya beda, akan tampilnya beda nanti ada berapa Iya. lampirannya ya. Bukan beberapa lampiran ya, lampirannya rendah, sedang, tingginya itu bukan 5, 10, 15. Sekarang pertanyaan instrumennya kan ada 2 pilihan. Kalau dulu kan satu macam aja, kita mau ambilnya tinggal satu atau sekarang kan ada lagi pertanyaan Proteksi sama itu. investasinya pilih apa lagi yang berbeda. Jadi nanti otomatis sebelum masuk ke ilustrasi itu, nasabah disajikan ada 2 alokasi. Iya. Untuk X sama Y, tapi nasabah tetap aja kan nggak pada saat sebenarnya ilustrasi proposal itu kan untuk memudahkan kita ngomong ke nasabah. Ini loh uangnya ibu tuh sekian. Uangnya itu maksudnya mana? Ya gabungan antara X, Y, Z sebenarnya. Kan gitu, betul nggak? Nangkep
netizen ini kan nggak kita taruh di celengan yang sama, beda-beda. Iya. Makanya saya rata-rata. Kecuali kalau saya taruh di celengan yang sama, equity semua, saham semua, jadinya ya sama. Tapi kalau saya jadikan beda, maka tiap nasabah ini benar-benar unik sekali proposalnya. Produknya sama, preminya sama, alokasinya antara proteksi sama investasinya sama, tapi kalau celengannya atau fundnya itu berbeda, pasti nilai-nilainya berbeda. Muncul ya. Muncul. Gitu. Ibu udah closing tapi nggak pernah ngamatin itu. Kembali semua. Apa? Disamain Alokasinya semua. sama. Nanti Iya. kapan saya ubah. Kalau sama ya Kalau nggak sama. jadi masalah. Tapi kalau beda pasti beda. Gitu. Anda sedang ini. Iya. Kalau PAA kan kita milih dua juga dua akan muncul. Oh, Alokasinya 50-50 itu kan juga muncul. Oh iya nggak jadi masalah. Kalau 50-50 kan masuk equity sama managed fund, Iya, gitu kan? iya. Nah ini beda. Ini akan menjadi berbeda. Gitu. Ada koma-komanya kan Pak? Gitu. Iya. Kalau berbeda loh. Kalau sama ya tetap sama Sama-sama, terus. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan menghentikan booster investasi. Withdrawal tapi sampai kena saldo unit premi berkala. Withdrawal bukan dari Y tapi dari X. Tadi Anda ngambil dari dompet istri Anda, ngamuk. Maka karena istri Anda ngamuk 12 bulan, ya sejak Anda ngambil uang istri Anda nggak dapat jatah booster investasi. Ya, iya kalau jatah itu akan langsung gitu ya. Berarti ini hukuman gitu ya. Oke, kalau Anda nggak dapat booster investasi itu, wala nggak dapat booster investasi, nggak ngefek. Tapi kalau jatah booster investasi, oh iya ini hukuman ini ya. Nah, 1 tahun garing. Jatah apa sih Bu ya? Booster investasi Bu ya. Nah, atau cuti premi, ngambil aja loh Pak, dihukum, betul nggak, kena sanksi. Apalagi Anda nggak memberikan nafkah, cuti nah hari ini ya, berarti cuti premi, cuti uang bulanan, betul nggak? Ngamuk nggak? Momen ngamuk itu sama. Sejak Anda berhenti cuti premi, bayar lagi, Anda akan dihukum 1 tahun 12 bulan. Polis lapse kemudian dipulihkan. Lapse ini ternyata, kalau lapse itu apa berarti analoginya? Minta cerai gitu ya. Bisa rancang. Nah, kita bisa rancang. Nah, tambah ngamuk teman-teman ya. Setelah minta rujuk lagi, dipulihkan 12 bulan Anda nggak dapat jatah. Nah, kalau teman-teman wakal nasabahnya, just withdrawal, cuti premi, betul nggak? Lapse bisa. Terus gimana dong Ira? Maka 12 hukuman itu dimulai dari yang terakhir, withdrawal, betul nggak? Ya ditolak. Itu momen ini Pak ya. Withdrawal sampai ambil saldo unit proteksi, kemudian dia cuti premi, betul nggak? 12 bulan lagi dong Ira. Ditambah lapse, bukan 12 jadi 3 tahun ya, bukan, tapi dari yang terakhir. Mulai lapse-nya kapan? Gitu. Baik masih kan prudential. Beda sama istri Anda ya. Kalau ini benar-benar terjadi sama istri Anda 3 tahun beneran ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Gak ada ya? Gampang banget ya teman-teman ya. Alokasi positif dan free biaya administrasi. Nah, jadi sejak tahun pertama itu sudah ada 30% alokasi positifnya, ya teman-teman. Maksudnya alokasi positif itu gimana? Berarti nilai X ini udah ada teman-teman, udah ada nominal. Kalau Anda lihat di ilustrasi ini sudah ada nih nominal, ya, yang bisa dinikmati nasabah sejak tahun pertama. Ujroh. Nah ini kalau kita bicara mengenai syariah.
Surplus underwriting adalah kelebihan dari rekening dana tabaru. Ujro itu apa sih? Fee. Fee atas pengelolaan resiko adalah 50% dari biaya asuransi. Dan 50% yang masuk ke iuran tabaru. Nih teman-teman. Setiap akhir tahun kalender 31 Desember, nanti nasabah-nasabah yang nggak pernah klaim, kalau dia punya polis syariah, maka dia akan mendapatkan surplus sharing, bagi hasil tambahan di luar booster investasi. Loh, enak ya? Akan diberikan yaitu sebesar berapa? 65% dari surplus sharingnya tadi akan dikasih ke nasabah-nasabah syariah selama nasabahnya tidak pernah klaim. Dibagikan kapan? 30 April. Nanti akhir bulan ini nasabah Anda yang syariah nanti dapat bagian surplus sharing. Tapi surplus sharing itu nggak dibagi melalui rekening bank nasabah ya Pak ya. Akan masuk ke rekening nilai tunai nasabah. Oke? Dibagikan kepada peserta atau nasabah yang memenuhi syarat tadi. Ya nggak pernah klaim dalam 1 tahun, polisnya udah berusia 1 tahun. Jadi kalau beli syariah baru beli Maret bulan kemarin, April bagi-bagi udah dapat belum? Belum, nunggu setahun dulu. Ya? Oke, ada pertanyaan? Dapat email juga nanti. Dapat email. Ya. Kalau saya sih, kalau memang nasabahnya itu malas buka email, saya sih ngajarin tiap kali training syariah, ajak nasabahnya tanya ke customer care. Biar dia tahu sendiri, oh begini loh, sebenarnya kalau saya ada apa-apa bisa tanya ke customer care. Itu kalau saya sempat tanya surplus sharing saya, lumayan Pak, itu hampir 1 bulan premi. Setahun. Itu kan lumayan ya? Gitu. Saya cuma kecil loh, 1 juta cuma. Gitu. Sakno ya. Belum 10 aja. Ya, belum 10 ya. Tapi udah MDRT. Ya Bu. Kalau betul. Kalau seandainya nggak pakai email, sebenarnya sih di pernyataan transaksinya itu ada. Cuman jujur kalau saya cek ke suami saya sih. Suami saya suruh baca, cuman jelasin aja, maka aku suruh baca sendiri gitu. Berarti nggak bisa nasabah saya baca sendiri. Jadi harus kita jelasin sebenarnya. Agentnya nggak bisa jelasin. Nah masalah agentnya juga males juga ya Pak ya, gitu kan? Saya aja berguna-guna, betul nggak? Nah bacainnya. Jadi ya udah, makanya saya saranin tadi ke customer care, telepon atau datang langsung. Bu, kapan-kapan kalau KTP waktu jam kantor kita boleh mampir ke customer care. Saya mau ngasih tahu Ibu dapat surplus sharing syariah. Pas saya dengar dapat 1 bulan premi itu saya senang loh. Oh berarti lumayan loh. Aku dapat tambahan 1 juta. Apalagi ibu-ibu kan senang banget ya. Via telepon bisa, cuman kan mahal, betul nggak? Gitu. Tapi kalau orang kaya nggak perlu ya Bu ya, dikhawatirkan ya. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, ini biaya administrasi ini bisa gratis. Kalau saya tadi ngobrol mengenai syariah, biaya administrasi syariah PGB ya, yang bayarnya bulanan itu 45.000. Itu kalau Anda kalikan 12 itu 500.000 sekian. 540.000. Betul ya Pak ya? Oh iya nih, 540.000 per tahun. Ini bisa kita gratiskan dengan syarat nasabah saya di policy, auto debit, kemudian e-transaction statement. Jadi pernyataan transaksinya secara elektronik, email. Auto debit tabungan sekarang udah bisa. Iya. Dulu Auto debit rekening, auto debit kartu kredit. Nah ini udah bisa. Betul. Sekarang udah bisa Dulu teman-teman. debit dong. Dulu atau debit tak? Rekening. Iya dulu rekening saja, sekarang kartu kredit udah bisa. Gratis biaya administrasi. Gratis ongkir aja kita kejar loh. Iya. Betul ya? Ya kan Bu? Nah padahal cuma 19.000 itu loh. Betul ya? Gratis ongkir, Anda langsung ngecekin keranjang Anda, betul nggak? Ini gratis 540.000, masa nggak dikejar? Sayang kan? Makanya ini 3 hal ini syaratnya dipenuhi, pasti otomatis akan bisa
Ini ya teman-temannya gratis. Ini pilihan investasinya. Nah, untuk alokasi investasi ini bisa berbeda-beda antara saldo unit investasi sama saldo unit berkala, teman-teman. Oke, ini biaya apa ini Ira? Ini biaya investasinya. Tapi teman-teman gak usah pusing. Ini gimana Ira kalau ada biaya-biaya ini berarti nanti Y-nya kena gimana? Enggak. Jadi biaya per tahun ini maksudnya yaitu biaya yang dikenakan atas investasi. Tapi kalau di Prudential harga unit yang Anda lihat ya itu sudah termasuk biaya investasi. Udah bersih. Gitu teman-teman. Sama kayak kita investasi di emas. Kalau kita beli emas itu kan sebenarnya ada biaya pengelolaan emas, betul nggak? Makanya kan harganya emas yang 24 karat sama yang 22, betul nggak? Putih, kuning itu kan beda, karena ada biaya pengelolaan yang berbeda. Tapi kan Anda nggak pernah beli emas gini, Bu, sekarang harganya berapa? 500.000, tapi ada biaya pengelolaan 0,25. Ada nggak kayak gitu? Enggak, ya langsung berapa harganya kan gitu ya? Sama seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau saya asumsikan aja bahwa fund manager bisa mengelola di cash fund, dapat keuntungan setahun sekian, dia akan motong 0,75% dulu dari total keuntungan itu. Jasanya, sisanya baru dibagikan jumlah total ini sehingga ketemu angka gitu. Iya. Betul. Iya betul. Iya. Atau gampangnya gini, Pak, kalau alokasi di sini, enggak? Ini biaya ini sebenarnya gajinya dari fund manager. Gila, fund manager itu gajinya cuma sekian. Ya, yang paling besar apa? Ya ini Pak, yang berhubungan dengan equity, betul nggak? Karena dia harus ngeliatin terus. Anda sering lihat film nggak itu yang kalau kita ngeliat orang-orang yang ada di saham-saham, betul nggak? Pada berdiri ngeliatin angka, betul nggak? Jual beli, nah itu kan sebenarnya tugasnya mereka. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Oke. Nah ini kalau syariah ini ujian katanya belum ya? Tadi ini bilang minta ujian ya? Tunggu ya. Ini syariah. Prudential Life Assurance dapat merubah peningkatan atau penurunan biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pengelolaan investasi. Perubahan biaya akan diberitahukan kepada pemegang polis minimal 30 hari kerja dari perubahan biaya. Ya? Bu, sorry mau tanya lagi Pak. Iya Pak. Kalau ternyata minus gimana? Minusnya itu gimana? Ya kan dikelola yang equity, jadi minus. Ya. Nggak kena biaya dong. Nanti diular di unit link annual report tanggal berapa itu? 24 ya Pak. 24. Itu unit link annual report teman-teman kan bakal datang ya. Nah nanti akan diinformasikan mengenai unit link kita, harga unitnya kira-kira berapa, ada peningkatan apa enggak gitu. Pak, sebenarnya kalau toh event bahkan itu minus, sebenarnya untuk biaya pengelolaannya tetap dapat nggak? Tetap dapat. Tambah minus. Iya, bukan tambah minus enggak sih. Sebenarnya prosentase kan dari keuntungan. Enggak Pak. Gimana ya? Prosentase dari total rupiah yang dikelola. Iya, tapi bukan berarti kalau kemudian minus, kemudian akhirnya manajer investasi kita nggak gajian gitu ya? Enggak seperti itu. Karena kan sebenarnya gini, kalau kita ya total dana kelolaan kalau minus itu kan harga hari ini, betul nggak? Harga hari ini. Tapi kalau seandainya kita kan melihatnya kalau Prudential bukan dari hari ini aja ya, tapi kan setahun, betul nggak? Kalau bang anggap nih nasabah kita bilang, Bu, Anda rugi 50% hari ini, 50%, itu kira-kira bangkrut nggak sih sebenarnya? Nggak bangkrut teman-teman, cuman harganya turun 50%. Sama kayak saya analogikan emas tadi, saya punya anggaplah nggak usah banyak-banyak, 1 kilo aja, ya, punya emas 1 kilo, nggak usah banyak ya, itu 1 kilo, betul nggak? Terus sekarang harga emas yang dari 500 turun jadi 200.000, saya rugi nggak? Semua
Kalau ada dijual. potensi kerugian. Kalau Betul nggak? dijual. Karena minus. Tapi sebenarnya kalau saya rugi itu sebenarnya enggak selama saya enggak Nggak jual. jual. Cuma Betul. semu. Betul. Kayak gitu sih. Nah itu gimana ya Pak? Nggak, maksud Ngomongnya saya, ya. biaya untuk mengelola itu Mm-mm. persentase dari keuntungan. Kalau persentase dari keuntungan, Heeh. berarti kalau minus kan dia nggak dapat, nggak kena biaya gitu. Em, Persentasenya dari apa dulu? Dari uang yang dikelola, dari harga unitnya sih saya tahunya Pak. harga unit. Dari harga unit hari ini. Oh, Gitu. itu dari uang yang dikelola, dari uang yang dikelola. Bukan. Dari harga unit. Makanya kita ngomongnya ke nasabah ini biaya pengelolaan itu adalah biaya yang dikenakan untuk bisa memanage uang Anda, gitu kan? Tapi di harga unit ini yang setiap hari kita lihat itu sudah Ya. bersih dari biaya itu. Kayak pertanyaannya itu pernah dapat pertanyaan persentase dari apa? Gitu. Oh gitu. Dari harga unit. Harga unit betul. Itu kita. Kalau dari keuntungan sih enggak sih Pak. Ya, enggak. Gitu. Tapi coba nanti saya cari tahu. Tapi saya tahunya itu dari harga unitnya. Gitu. Ya Pak ya. Oke. Saya juga jadi mikir Pak. Iya, Soalnya kan juga itu ya. biaya per tahun loh, Bu. Betul Pak. Setahun kita ini per tahun. Oke, ini fund baru yang nggak baru-baru banget sebenarnya. Ya, tapi pada saat diluncurkan PGB ini fund barunya ada Global Emerging Market dan Low Volatility. Anda paling banyak yang mana? Yang global, yang emerging atau yang low? Konsep kemarin bilang 1.000 ya. Yang mana? Enggak, 2.500. Ya. Saya 500. Saya bilang. Kalau low setahu saya yang paling bagus yang mana? Emerging ya, yang emerging atau yang low? Volatility. Yang low. Ya? Volatility. Ya, yang low ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini sebelum saya Ujian. masuk. Oh enggak belum ujian. Ya. Break, Bu. Coffee break. Ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Johnny Break. Nah ini ya, ini saya tampilin ilustrasinya nih Pak. Ini saya ada di slide saya ilustrasi. Ini ilustrasinya yaitu 100% equity fund, 100% value discovery equity fund. Karena prosentasenya sama-sama equity, sehingga di sini masih 5, 10, 15. Ini loh Bu yang saya maksud. Iya. Tapi kalau ternyata di sini saya nggak equity, anggap di sini adalah managed fund dan global low volatility atau value discovery. Prosentasenya beda. Betul, pasti prosentasenya di sini Beda. berbeda, sehingga asumsi nilai tunainya juga berbeda. Anda nggak akan pernah menemukan hal ini pada saat Anda menjual PCB 88. Karena PCB 88 nggak usah 5, 10, 15 ya sudah pasti itu. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih baru, menjual PCB 88 itu adalah sebuah solusi sebelum jualan PGB. Gitu. Ya, dulu saya waktu ngajarin peserta izin baru PGB ini, wangel Pak, kasihan. Terus gitu ya. Nah, tapi kalau PCB 88 gampang teman-teman. Betul nggak? Gampang sekali. Nah, Yang kiri mana yang kanan? kenapa? Ini adalah sesuai masa pembayaran premi yang dikendaki 20 tahun. Oh, ini panjang. Ini sampai usia 99. Itu loh. Ya? Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Sebenarnya antara PCB 88 sama PGB, ya kalau ilustrasi sih sebenarnya yang agak bikin beda itu dari ilustrasi nilai tunainya saja. Ya, kalau tadi Anda belajar mengenai PCB tadi pagi, ya udah, ini kan Anda kelihatannya cuma berapa tahun aja sampai usia 88, betul nggak? Dan di sini nominalnya nggak akan berubah. Kalau di sini ada booster proteksi, preminya nambah, betul nggak? Asumsi nilai tunainya juga berubah. Yang di sebelah kanan sendiri ini asumsi surrender. Kalau ini ya itu nasabah saya meninggal dunia. Seperti yang saya katakan,
karena adanya booster investasi, maka otomatis kemungkinan juga berbeda yang diterima nasabah. Tahun ke-20 sama. Tapi di tahun ke-21 sama, 20 betul. udah sama. Hmm? Tahun Sama? ke-20 sudah. Jadi Sama mau kok. akhir tahun ke-20 ya. Saya bilangnya sih, saya ngomongnya sih tahun ke-21 amannya. 20 sama. Gitu. Karena sudah ditransfer semua. Yang meninggal lebih besar. Kenapa Pak? Karena booster investasinya langsung dikasih, diberikan. Tapi kalau surrender kan booster investasi yang tadi loh 5% cashbacknya tadi, itu kan nggak dikasih sebelum jadwal transfer. Ini belum termasuk UP-nya ya Bu, dijumlahkan. Yang mana? Oh belum. Belum meninggal. Ini Kan nilai cuma investasinya aja. betul. Ya, asumsi saldo unit gitu. Oke, teman-teman, Ya, Bu, lanjut. ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, Lanjut. Ujian. tunggu ya. Saya